sing ana kelakuan. Ora ana rapal sing ana sabda dadi tanpa rapal sabda tunggal. Artinya gini, kalau kita sudah manunggal sikap kita, berkebatinan kita dengan Gusti, ucapan kita itu ya rapalnya, Mas. Makanya berbahaya kalau ngucap. Dan saya banyak contoh. Kan kenopati. Jadi dawah ning alam pepadang dioncat nono alam kelanggengan, tetap hidup kita. Jadi orang Jawa itu kan berapa macam, jadi tujuannya. Jadi orang Jawa itu kan Jawa itu kata tembung jejeke wadah. Patokane Gusti. Jadi kita berguru itu kan hanya guru wujud yang menuntun kita supaya ketemu dengan guru sejati. Lah guru sejati itu yang tahu benar, tahu salah. Dan itu penuntun diri kita yang tidak akan menjerumuskan kita. Terus contoh gini Mas Indra. Pernahkah Mas Indra diakali dengan akalnya sendiri? Katakanlah punya ide bisnis seperti ini, tahu-tahu gagal. Padahal itu ide muncul dari kita sendiri. Itu namanya ide kita tidak sinkron dengan Gustinya. Betul ya? Makanya kita harus sinkronkan dulu. Padahal ide gagasan itu berkat sebenarnya Mas. Makanya guys, apa yang kita lihat di dunia ini kan Mas, ada yang sukaya dari kayu, dari batu, dari apa saja yang kita lihat bisa membuat orang itu sukses. Nah, terus tadi yang jangan masuk tadi Mas. Terus pedomannya ada gini, asale mbok pak, balik ke mbok pak. Nah, kalau istilah Jawa itu gini Mas, Gusti Allah katon yang mau kuasa katon itu mbok pak itu. Jadi mak itu Gusti Allah, bapak itu yang mau kuasa. Itu kalau Jawa loh. Tapi nak di sekolah saya dulu kan tiada Tuhan selain Allah, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, ya monggo, silakan. Tapi kan setelah saya belajar, betul Mas. Jadi secara logika, Mas Indra itu ada ibu saja, tidak ada bapak, juga nggak ada Mas Indra. Betul. Ada bapak, ada ibu, itulah yang namanya Gusti Allah yang mau kuasa itu menurut saya itu dua kalau orang. Jadi Gusti Allah itu yang ngurusi bondo donya, yang bapak itu ngurusi panguwasa. Terus ya urusan itu yang ngurusi hanya itu Mas. Jadi kedaulatan untuk harta benda yang ada di dunia semua milik Gusti Allah. Nah untuk masalah kesembuhan padane hidup kan butuh perlu waras, selamat wilujeng rahayu, tentrem, itu yang menguasai itu Gusti ingkang Maha Kuwasa Mas. Jadi kalau kita sakit itu ya urusannya Gusti yang memberikan kesembuhan. Karena di dunia ini tempatnya penyakit, tempatnya persoalan, supaya tidak kena penyakit dan persoalan ya harus pindah dari dunia tadi, artinya lepas duniawi pikiran kita. Orang mikir no bondo dunya, orang mikir no jengki serai degel menakel, itu kan duniawi semua, itu dilepas. Artinya kita itu berarti sudah pindah alami Gusti, gitu Mas. Oke. Jadi gini, ya. Ketika kemudian memang kan istilah itu ada ya apa, ibu itu adalah pangeran Katon dan lain sebagainya gitu Katon, ya Pak ya. Cuman pada saat jenengan berada pada titik terendah tadi, terus kemudian mencari yang namanya Gusti, oh iki to sing dununge Gusti. Nah, itu gimana? Gini Mas, wujudnya. Jadi waktu itu gini lah, kan dia itu bisa berwujud menjadi apa saja. Ini sebagai contoh Mas, dan saya berani bersaksi. Pada waktu itu saya itu ketemu guru, namanya Eyang Rostamaji Praktowijoyo, itu ya gurunya Bung Karno. Saya itu disuruh ndak tidur setiap malam Jumat Legi. Jadi malam hari Kamis ya Mas, pagi malam umpama saya mulai dari jam 6 sore ya, sampai jam 6 sore lagi. Jadi satu hari satu malam Jumat Legi. Itu di mana Pak? Ya ndak, maksudnya di rumah sembarang. Enggak, maksudnya di mana waktu itu ketemunya jenengan dengan Eyang Rostamaji? Di Juwana Growong. Jadi sebenarnya gini Mas ya, kalau saya boleh ngomong, itu empunya tanah Jawa. Saya banyak hal yang luar biasa oleh Mbah Ji itu tadi. Jadi nanti kapan di acara berikutnya nanti saya akan tunjukkan Mas. Jadi Jawa itu seperti itu. Hari ini orang-orang hebat sudah tidak ada semua kan. Lah tadi sejak saya diutus tadi Mas, kan setelah kan setiap malam Jumat Legi 7 kali, berarti 7 bulan kan Mas. Bulan terakhir saya sowan tengene yai kula. Di saat jam 12 malam di pasar Juwana Baru, saya itu jalan-jalan Mas. Di situ ada warung rame, ya. Tahu-tahu ada orang tua, sangat tua, istilah coro-coro Jawa ini pun rento Mas. Jadi beto sayo, gendong ngeten, pegang tempe Mas, madang tempe niku, di makam niku
Nyun sewu idunipun niku ngiler kados niku. Terus apa itu jarikipun niku uyuh sedaya Mas. Wesinge mboten melampah niku man tik ngeten Mas. Iku mungkin kalau 1 jam 10 meter aja belum tentu sampai. Lah, terus saya itu nengok apa Mas gendonganipun niku. Nggih. Loh. Gendong arto Mas. Iki saya berdiri semua Mas. Loh. Nggawa dhuwit mlaku ora kelar iku nak dioyok wong terus piye? Terus saya itu mundur Mas. Saya duduk teng buk ngeten iki. Nggih, utawa kula ngeti mawon Mas. Tiang itu tanuk pinarak teng cakete kula. Mendel mawon ngoten. Terus tempe yang idu sarasane wae Mas. Didusukake kula. Ngoten. Sampun Mbah dalem kan ngoten. Oh, dikek wong tuwa kok kan ngoten. Lah kula ni gandeng nyun sewu nggih, kuwatir nusuk perasaane tiyang. Nampani mon duka mentol duka mulai napa mboten Mas, napa mulai kok madang. Akhire kula niku mlampah Mas. Wah kan sungkan kan Mas wong tiyang sepuh. Begitu saya nengok ndak ada Mas. Secara logika, ibaratnya 1 jam 10 meter jam tak tuan nggak ada. Terus di situ saya sadar. Terus akhirnya saya nemu guru saya, walah Mbah, ditundukani saya itu wah totok ujane pangan apa to yo iku to kan saya itu ya menyesal. Ora eling kangam dikek tempe apa puntir bosok dikletak dadi ali-ali kan ngoten. Lah, saat saya ketemu itulah perwujudannya seperti itu. Itu wujud gaibnya. Jadi makanya ya maaf Mas ya. Jadi mungkin lah itu yang memiliki harta benda sedunia. Ngoten Mas, maaf ya. Terus akhirnya iman saya tambah. Jadi ibaratnya Pak Jawada waktu itu ibaratnya kalau niku sedina untuk duit 1 juta, 1 juta tak anggap segojangan, 10 juta segojangan Mas. Dan orang tidak tahu kalau saya itu, nah itu tadi karena istilahnya ada sudah dibangun dulu. Jadi orang itu melihat saya tahunya nggak pernah pegang uang itu aja. Nanti duit ora ketoro, nanti duit ketoro, nanti duit ora ketoro. Lah akhirnya kan kelihatannya nggak punya waktu kan Mas. Itu Mas terus itu cerita lah itu semakin kantor. Terus saya lakukan sampai hari ini. Terus apabila kok rezeki seret, wow berarti aku kurang nyambut gawe, aku nyetrume jangan sampai memutus itu Mas. Supaya setrumnya tetap mengalir. Itu loh, nyambut gawe malam itu. Tiap malam. Ya, itu namanya nyambut biasanya gawe. Jam berapa tuh Pak? Jam 12. Jam 12 ya. Durasinya berapa lama biasanya Pak? Tambah lama tambah baik. Ya itu tadi Mas, sampai mencapai terasa ini. Kalau itu sudah lewat diam ya Pak? Ya, meneng koyok menenge watu, bening koyok beninge banyu. Artinya enten jengklong nggih, mboten kena ngeten, enten swara mboten ndak boleh. Kita harus seakan-akan tidak ada apa-apa. Ya ampun, medang miring artinya ono kresek bunga itu ndak boleh, takut, harus pemberani. Saya kembali ke yang tadi. Berarti sebenarnya setelah kemudian kita manusia itu nggih monggo. Manusia itu meninggal dunia atau mati begitu. Sebenarnya roh ini posisinya kalau menurut keyakinan Pak Narto yang sudah melakukan perjalanan spiritual cukup panjang begitu, dia posisinya di alam apa? Karena kalau orang Jawa itu kan kenal yang namanya nitis. Kalau meminjam istilah budaya teman-teman Hindu itu ada yang namanya reinkarnasi. Jadi manusia hidup mati dan seterusnya begitu. Bagaimana jenengan memahami hal itu? Gini Mas ya, jadi makanya kan di apa itu di opera Jawa dagelan nih Mas. Wong mati parane ning dia atut sing mikul niku kan dagelan Mas. Tapi kalau kita tidak, wong mati tadi seperti yang saya sampaikan, asalnya Mbok kembali ke Mbok itu artinya kembali ke Gusti Allah yang Maha Kuwasa. Itu yang keyakinan situ, tergantung niatnya jenengan. Kembali asalnya Mbok asalnya dari bapak ibu. Kembali ke bapak ibu itu maksudnya gimana? Gini Mas, ini contoh. Jadi waktu kita mati itu sebenarnya bapak ibu kita nunggu di situ. Itu kalau memang kembalinya ke Mbok itu orang tuanya si A padane katakanlah padane si A itu mau meninggal, ibu bapaknya sudah nunggu di situ. Apa nggak gini Pak? Misal nih bapak saya kan meninggal, ya kan? Bapak saya meninggal, kemudian si istri ini ketika hamil nih, Dok,
aku harap melu kue loh, lahirlah si anak. Apa nggak kemudian dia masuk ke raga anak yang baru lahir atau nggak begitu Pak? Ya, itu ya gini loh Mas, kan itu tergantung orang yang saat ini kan. Ada yang punya keyakinan asalnya Bapak kembali ke Bapak, artinya kembali ke Gusti Allah yang Maha tidak mau wujud menjadi manusia lagi. Tapi kalau asalnya wong bali dadi wong, itu sebenarnya gini Mas, wong galang bakal ngenggoni, wong gawe bakal ngenggoni. Artinya gini, contoh gini, saya mau besok mati mana, orang Jawa itu tahu Mas, hari ini jam segini mati, saya besok mau manunggal sama Mas Hendra, Mas Hendra. Itu gini Mas, saya contohkan. Pernahkah Mas Hendra mimpi ada anak kecil ikut Mas Hendra? Wah, mau delok cah cilik ngipi. Contoh. Itu menggambarkan bahwa ada anak kecil mati, itu manunggal itu nyewarga di Mas Hendra, gitu loh Mas. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sebenarnya wadah rok, wadah sukmo, wadah nyowo, dan lain sebagainya seperti dulur papa tadi Mas. Itu pada kali omah ini dileboni enten jenengan dan kayak gitu loh Mas. Tapi secara fisik Mas Hendra, gitu. Lah itu makanya gini Mas ya. Makanya aku sebenarnya mati melok putuku, melok anakku. Itu orang Jawa sudah yang cocok dengan sikapnya. Makanya dia itu dididik supaya karakternya sama. Ada kesamaan prinsip, kesamaan emosional. Kan gitu. Mosok aja nderek kali wong sing mboten sikapnya ndak. Gitu loh. Jadi istilah ini wis diinceran. Contoh gini Mas, ada orang miskin itu di guru saya. Jadi guru saya itu sosialnya juga ada. Kalau ndak punya beras dikasih beras, nggak punya uang dikasih uang. Anaknya jauh-jauh Mas. Dibilangi gini. So nak mati rasa loro lho mo, nak mati ngono ya. Mudah ngangel anak. Kan ngoten. Terus akhirnya matilah orang itu, ndak menagel griya enten Mas pejah. Tahu-tahu sore-sore itu datang ke rumahnya yai saya. Padahal sudah mati. Mangok lawang. Loh, kowe mo boma. Boma itu artinya sudah masuk di rumahnya itu. Rumah itu ini Mas. Berarti manunggal ke sini. Itu keistimewaan dari Hyang Rustamadi itu sepanjang yang diketahui Pak Narto seperti apa? Ini Mas, jadi Hyang Rustamadi seorang pertapa. Jadi dia hidupnya di hutan, jadi pakai gelung keling nah istilah Mas. Waktu itu sampai rambutnya putus sendiri tanpa dipotong Mas. Sampai seperti kapas itu Mas. Jadi dia itu gini Mas, istilahnya kalau istilah Jawanya bentur tapane. Sehingga ruh yang ada di dunia mulai dari Gusti Allah, Yang Maha Kuwasa, Mbah Suro, jin Islam sak bawahan itu apa yang dikendaki Mbah Hyang Rustamadi sesuai dengan tupoksinya itu langsung dikabulkan semua Mas. Jadi istilahnya dia juga bisa menceritakan asal usulnya sejarah apa saja tahu, karena yang ngomong itu sudah ruhnya Gusti Allah Yang Maha Kuwasa lewat dirinya itu. Ngoten Mas, namanya nikulah wong Jawa Mas. Makanya pernah itu Mas ada namanya Kaji dari Alas Banyuwangi, Suwano. Rambutnya itu sampai mriki Mas. Perjalanan dari Banyuwangi sampai Juwana itu 65 hari. Diperintah gurunya Pangeran Papak, katanya gurunya Bung Karno lah. Lah, ojo meneh kok kowe, gurumu nyembah aku kan ngoten. Lah di telinganya itu ada niku Mas, dititipi surat itu ndak terasa tergemoco. Tenten godonge Mas kupinge, namanya Suwano, sekarang sudah meninggal. Terus Mbah Ji terus wis kowe ning kene tak dunungno. Dadi kan padahal kiai le Mas kan ngepel kan nyapu isa-isa selama 11 hari. Terus apa pada bahasane Mas nggih? Minta apa saja Mbah Ji itu. Karena yang itu bukan Mbah Ji lagi. Secara fisiknya itu Mbah Ji, tapi gaibnya atau metanya itu ruh yang ada di dunia bisa diperalat oleh Mbah Ji. Tapi lagi-lagi gini Mas ya. Setelah saya belajar Hyang Rustamadi tadi, wong kok iso jaduk tadi seperti Mas Nggu tadi saya tanya, Mas, jenengan kok iso dhewe anak buah sampai ribuan kabeh do upeti mbek jenengan. Iku jane piyandelin jenengan opo? Niku ada cimat Mas. Lah itu pun ya kita pinjam ruh itu tadi Mas, kesaktian itu. Akhirnya kita punya hutang Mas. Makanya kula setelah paham itu, jimat rapal ibaratnya kalau tulis mriki Tuban mriku Mas, kula buat. Dadi ora ana jimat
sing ana kelakuan. Ora ana rapal sing ana sabda dadi tanpa rapal sabda tunggal. Artinya gini, kalau kita sudah manunggal sikap kita, berkebatinan kita dengan Gusti, ucapan kita itu ya rapalnya, Mas. Makanya berbahaya kalau ngucap. Dan saya banyak contoh. Wah, tidak terhitung tapi nggak perlu diekspos nanti. Yang menjadi tolak ukur seseorang sudah manunggal itu apa, Pak? Ya itu tadi, selama dalam kehidupan sehari-harinya itu orang gawe gelane liyan, ucap sak-ucap gawe swara sing legok tumrap sapa wae, ya orang rugekno, ora gelem bales benci balas benci. Pituturipun, tindak tandukipun. Berarti parameter itu kelakuan. Dilihatnya ya, dari situ, ilmu itu ya kelakuan itu. Orang itu orang buruk apa baik itu dilihat dari kelakuannya. Makanya ilmu itu ya kelakuan itu sebenarnya, Mas, ringkasnya. Wah repot iki, waduh bileng.